Perkenalkan, nama saya Septa Pramahani dari Praktikum Steril Kelompok 6A. Judul praktikum kali ini adalah pembuatan bedak tabur. Adapun tujuan dari praktikum kali ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep sterilisasi dalam pembuatan sediaan steril. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami kegunaan zat aktif dan eksipien dalam sediaan bedak tabur steril. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami prosedur kerja dalam pembuatan sediaan bedak tabur steril. Menurut Ansel 2005, sediaan steril adalah sediaan obat dalam bentuk terbagi-bagi yang bebas dari mikroorganisme hidup. Semua bahan dan proses yang terlibat dalam pembuatan produk steril harus dipilih dan dirancang untuk menghilangkan semua jenis kontaminasi, baik kontaminasi fisik, kimia, atau mikrobiologis. Bedak tabur atau yang sering disebut dengan Fulvisa Differsorius adalah serbuk ringan, bebas butiran kasar yang dimaksudkan untuk pemakaian luar. Umumnya dikemas dalam wadah yang bagian atasnya berlubang halus untuk memudahkan penggunaannya. Menurut Hort C. Ansel 1989, adapun keuntungan menggunakan serbuk ialah sebagai campuran bahan obat sesuai kebutuhan, dosis lebih cepat dan lebih stabil daripada cairan, serta memberikan disolusi yang lebih cepat. Namun, serbuk juga memiliki kerugian, yaitu kurang baik untuk bahan obat yang mudah rusak atau terurai dengan adanya kelembaban. Bahan obat yang pahit akan sukar tertutupi rasanya, serta peracikannya cukup lama. Bedak tabur harus bebas dari butiran kasar dan dimaksudkan untuk obat luar. Talkum, kaolin, dan bahan mineral lain yang digunakan untuk serbuk tabur harus bebas dari bakteri Clostridium tetani dan Welchii dan Bacillus anthracis. Cara sterilisasi serbuk tadi ialah dengan pemanasan kering pada suhu 150 derajat Celcius selama 1 jam. Serbuk tabur tidak boleh digunakan untuk luka terbuka. Dalam pembuatan serbuk, hendaknya obat-obatan yang berkhasiat dicampur dengan talkum atau bolus alba dengan zinc oxidum. Serbuk tabur tidak boleh digunakan untuk luka terbuka. Praktikum kali ini yaitu uji organoleptis sediaan bedak dilakukan dengan mengamati warna yang ada. Lalu uji homogenitas hasil uji pada sediaan bedak tadi ditandai pada saat bedak diberi kaca pembesar untuk penampakan partikel asingnya. Lalu uji sifat alir, bedak dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 mg, disiapkan kertas milimeter blok, dialirkan melalui corong ke kertas yang telah disiapkan. Lalu waktu alirnya itu diamati, catat masing-masing waktu. Uji keseragaman bobot yaitu bedak tabur dimasukkan ke dalam ayakan bertingkat yaitu 40, 60, 80, 100, 170 dan 200, diamati dengan kecepatan 100 ppm selama 1 menit, ditimbang bobot serbuk yang tertinggal pada setiap nomor ayakan, lalu diamati diameter rata-ratanya. Uji permukaan, serbuk sebanyak 20 gram dimasukkan ke dalam corong bisa, lalu dihidupkan stopwatch, lalu hitung itu perbandingan serta serbuk persatuan waktu. Uji sterilitas yaitu serbuk nutrien agar sebanyak 20 gram di dalam 100 ml, di dalam 100 ml masukkan ke dalam labu, goyang-goyang sampai panas mendidih, ditutup lalu disterilkan dengan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit, lalu masukkan ke dalam medium cawan Petri. Uji kualitatif yaitu stok larutan standar neomycin sulfat disiapkan secara terpisah dengan melakukan Ahrwal ditingkatkan 20 mg dari setiap standar dalam standar air deionisasi, dianjurkan menjadi 10 ml, lalu dicampurkan dengan volume larutan standar yang stok yang sesuai, lalu diencerkan dengan deionisasi. Uji kuantitatif itu 3 botol formulasi masing-masing. Tetes telinga itu dicampurkan dengan baik, diencerkan dengan larutan sampel deionisasi tadi. Lalu kalibrasi. Nah, untuk uji pengemas, bahan kemas yang diperoleh dari gudang itu diambil sesuai dengan catatan pengemasan, lalu diperiksa sesuai dengan bahan pengemas yang dating dengan kebutuhan yang kita mau, lalu dihitung kemasan sesuai dengan persamaan, lalu diberi tanda head. Percobaan mata kuliah teknologi farmasi steril kali ini membahas materi tentang pembuatan sediaan steril bedak tabur neomycin. Bedak tabur sendiri didefinisikan sebagai serbuk ringan yang bebas dari butiran kasar dan digunakan untuk keperluan atau penggunaan topikal. Serbuk tabur umumnya harus mampu melewati ayakan dengan derajat halus 100 mες agar tidak menimbulkan iritasi pada bagian yang peka. Prosedur pembuatan bedak tabur diawali dengan tahapan preformasi bahan-bahan yang akan digunakan, baik zat tambahan ataupun zat aktif yang akan digunakan.
Dilanjutkan pada tahapan sterilisasi untuk alat dan bahan yang akan digunakan dengan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Dilanjutkan pada tahapan penghitungan bahan, lalu bahan yang akan digunakan ditimbang sesuai dengan resep yang ada. Dilanjutkan pada tahapan pembuatan sediaan, di mana zat yang memiliki volume kecil dimasukkan terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan pada tahapan evaluasi sediaan, yang meliputi pengujian organoleptis, keseragaman ukuran, pengujian homogenitas partikel, pengujian sifat alir, pengujian luas permukaan, pengujian mengemas, pengujian sterilitas, pengujian kuantitatif, dan pengujian kualitatif. Data yang didapat dari pengujian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. Pada praktikum bedak tabur kali ini didapat kesimpulan bahwa pada pembuatan bedak tabur digunakan metode sterilisasi aseptik atau sterilisasi yang dilakukan tidak melalui tahap pemanasan dikarenakan beberapa bahan yang tidak tahan akan panas. Untuk sterilisasi bahannya sendiri dilakukan dengan sesuai apakah bahan tersebut tahan panas atau tidak. Seperti talkum dilakukan sterilisasi menggunakan panas kering. Adapun kontrol kualitas yang dilakukan pada praktikum kali ini yaitu uji daya sebar, uji luas permukaan, kualitatif, kuantitatif, pH, kelembapan, uji iritasi, uji sterilitas, dan uji homogenitas. Bahan yang tidak tahan akan panas bisa disterilisasi menggunakan sinar UV. Bedak tabur neomycin sulfat memiliki beberapa khasiat, yaitu untuk mengobati infeksi yang tertular, mengobati infeksi setelah pembedahan, mengobati infeksi terkena kosmetika atau terkena infeksi bakteri. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.